Dan chat-chat yang lain tuh parah banget men. Ada yang bilang katanya kondomnya itu juga hilang. Ya lo tau lah maksudnya gitu. Cuman maksud gua kenapa orang selingkuh zaman sekarang tuh kreatif-kreatif gitu. Ini tuh lewat Discord, kemarin ada yang lewat Gojek. Hola netizen yang tercinta. Kasus perselingkuhan yang menerpa rumah tangga Ira Nanda menjadi pembicaraan di media sosial beberapa hari ini. Ira Nanda mengungkapkan bahwa sang suami Elmer Syaherman kembali ketahuan selingkuh untuk ke-6 kalinya. Ira Nanda mengungkapkan bahwa suaminya ketahuan selingkuh lewat Discord. Dalam unggahan terbaru di Instagramnya, Ira Nanda mengunggah bukti perselingkuhan Elmer. Bukti ini berbentuk obrolan teks antara Elmer dan selingkuhannya yang diduga seorang pramugari. Dalam obrolan tersebut, keduanya saling berkirim pesan layaknya suami istri. Mereka memanggil dengan sebutan sayang satu sama lain. Bahkan ada pula obrolan yang mengarah pada dugaan hubungan dewasa, di mana selingkuhan Elmer menanyakan kondomnya. Di obrolan lainnya, keduanya saling mengirim foto. Bahkan selingkuhannya mengirim gambar dengan pakaian terbuka yang membuat Elmer birahi. Seperti menantang Elmer, selingkuhannya itu pun mengirim gambar lain yang lebih vulgar di Discord. Dalam keterangan foto, Ira Nanda mengaku sudah tidak tahan dengan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Dia menyampaikan bahwa sejak awal menikah, dirinya sudah menjadi korban selingkuh dan berusaha bertahan selama 4 tahun. Unggahan ini pun mendapat berbagai komentar dari netizen yang berbakti. Banyak yang terbawa emosi dan mempertanyakan apa kurangnya Ira Nanda bagi Elmer. Mengingat Elmer adalah seorang pilot dan selingkuhannya adalah pramugari. Netizen yang budiman lainnya mengatakan bahwa pikiran negatif tentang kedua profesi itu semakin nyata terlihat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku baru bangun tidur, aku baru baca beritanya, aku juga cukup shock, sedih, kecewa, marah. Marahnya tuh kayak gara-gara oknum-oknum seperti inilah merusak citra nama baik orang yang benar-benar bekerja, orang yang benar-benar kerja mencari nafkah untuk keluarganya tanpa macam-macam. Nah, oknum-oknum seperti inilah yang merusak. Kembali lagi, sekali lagi aku bilang itu hanya oknum. Jadi kalau kalian mau marah, mau kesel, salahkan si suaminya Elmer itu dan selingkuhannya itu si Bella, bukan pekerjaannya. Karena nggak semua mugari, sekali lagi aku bilang seperti itu. Sayang, aku juga nggak pernah bilang kan dunia pramugari itu bersih, dunia penerbangan itu bersih, nggak ada tuh perselingkuh-selingkuh atau apapun itu. Semua pekerjaan itu ada sisi gelapnya. Bahkan pekerjaan yang mulia, guru itu pun juga ada yang berselingkuh. Gak usah deh jauh-jauh, ibu rumah tangga yang di rumah juga ada perselingkuhan. Jadi kalau kesel kita itu marahnya sama orangnya, bukan sama ngejat-ngejat pekerjaannya. Bahkan ibunya Kavi itu dulunya juga seorang pramugari. Terbukti kan bahwa tidak semua pramugari seperti itu. Jadi kalau kalian mau marah, mau hujat, silakan si Bellanya atau si Elmernya. Aku tetap mendukung tim istri sah. Aku juga setuju kalau kalian mau mengasih sanksi sosial sama si Mbak Bella atau suaminya itu siapa namanya, aku juga sebenarnya aku lupa. Nah silakan, tapi please jangan pernah hujat kayak profesinya kayak mugari tuh emang gitu semuanya, mugari tuh emang gini, pilot tuh emang gini. Nggak semuanya. Aku tidak membela pekerjaan aku mugari, aku nggak membela pekerjaan aku mugari, aku membela diri aku sendiri karena aku dulunya pramugari. Jadi aku rada kesel kalau kalian bilang mugari tuh semua begitu, mugari tuh begini, nggak semuanya. Sekali lagi aku bilang nggak semuanya. Kalau cewek lo pramugari, mendingan sekarang lo hati-hati. Belakangan ini lagi rame banget ada kasus pramugari dan pilot berselingkuh. Awalnya itu gue nemu di X dan ternyata gue cek ke Instagramnya adalah selebgram atau selebtok, gue gak tau lah. Yang mana suaminya adalah pilot. Nah ini gue agak sensor mukanya ya. Gue gak tahu itu dari berat mana, tapi dia itu selingkuh sama pramugarinya. Nah ini nih pramugarinya nih. Sit. Di si selebtok ini ngepost foto bukti-bukti chat si selingkuhannya sama si lakinya itu. Dia chattingan lewat Discord anjir. Dan chat-chat yang lain tuh parah banget men. Ada yang bilang katanya kondomnya itu juga hilang. Ya lo tau lah maksudnya gitu. Cuman maksud gua kenapa orang selingkuh zaman sekarang tuh kreatif-kreatif gitu. Ini tuh lewat Discord, kemarin ada yang lewat Gojek, lama-lama kayak get kontak atau email gitu. Dan yang lucunya beberapa hari yang lalu tuh gue juga ada lihat nih Mas Rian JR itu udah ngebuat konten kalau banyak orang yang selingkuh di dunia pramugari atau dunia penerbangan lah. Dan di situ ada beberapa states dari pramugari yang nggak setuju. Ya gue juga paham lah, kita juga nggak boleh lah ngecap semua pramugari pasti selingkuh atau gimana ya, karena semua sama aja tergantung pribadi masing-masing. Mau lo di pabrik kayak di gudang kayak ya selingkuh pas selingkuh aja. Tapi memang iya gue akuin sih di dunia penerbangan itu banyak lah gitu, karena beberapa teman gue yang kerja di dunia penerbangan ya, baik yang pramugari atau yang di
Apa sih itu yang bagian resepsionisnya itu gue nggak paham lah. Itu juga sering banget digoda-godain gitu. Waktu gue di Solo juga itu gue dengar ada rumah yang gue lihat langsung itu dipakai mes buat pramugari sama pilot. Jadi dalam satu rumah ya, mereka itu ya tinggal di situ gitu selama lagi tugas. Jadi hal kayak gitu sebenarnya udah rahasia umum sih. Gue lebih kayak terserah lo lah. Cuman satu pesan gue buat istri-istri yang tahu suaminya selingkuh ya, jangan langsung lo hakimin cewek yang jadi selingkuhan suami lo, karena belum tentu dia salah. Kalau di kasus ini ya jelas dia salah, karena tahu cowoknya itu udah punya istri. Kalau misalkan nggak tahu sama sekali ya kan nggak bisa disalahin gitu. Jadi kalau lo kesal dan mau permalukan mereka, ya permalukanlah dua-duanya. Gue kan abis ngeliat yang orang selingkuh itu yang lagi viral ya, yang dia tuh nikah 4 tahun diselingkuhin 6 kali dan 5 kalinya dengan orang yang sama. Itu bikin gue semakin yakin kalau apa? Kalau orang selingkuh itu ya gak bisa bertobat gitu. Ya kalaupun bisa bertobat mungkin kemungkinan 1% deh. Dan itu karena satu dari 3 hal ini. Yang pertama dia jatuh sakit, jatuh miskin, apa emang udah gak mampu, baru dia mau bertobat gitu kan. Kalau enggak tuh kayak hampir gak mungkin gitu dia bertobat. Karena gue tuh orang yang gak percaya dengan perkataan kalau selingkuh itu hilaf gitu. Ya masa lu tiba-tiba lagi jalan kepleset masuk ke pempek, kan gak mungkin gitu kan. Lu kan ada effort gitu, kayak di chat aja kelihatan kayak iya mana nih jangan lupa ya bawa kondi gitu, kondi kita di mana gitu, kayak lu kan gila gitu kata gue. Padahal lu punya anak, lu punya istri cakep, lu masih selingkuh gitu ya. Dan selingkuh tuh tabiat, jadi percuma kalau misalkan lu bilang ya udah ini namanya ujian gitu kan. Ujian apaan? Lu diselingkuhin 6 kali. Percaya deh ya, orang semakin sering minta maaf gitu ya, semakin kita maafin itu bukan semakin dia menghargai kita, semakin dia tahu diri, semakin dia berterima kasih. Enggak, orang itu semakin dimaafin semakin kurang ajar, semakin menjadi-jadi, karena dia pikir dia akan selalu dimaafin terus-terusan. Jadinya dia malah makin kurang ajar ngajar gitu ya. Makanya kalian mungkin pernah dengar juga kalau misalkan oh gila tuh sekarang selingkuhannya dibawa ke rumah istri sah. Itu bisa terjadi karena apa? Karena dia pikir istri sahnya itu nggak mampu ngapa-ngapain, cuma bisa maafin dia doang. Jadi makin kurang ajar, makin menjadi-jadi ya. Jadi laki-laki kayak gini nih menurut gue nggak usah dimaafin, dah biarin aja dia jerak gitu, biar dia tahu diri, ntar baru nyesel pas udah tua. Sore-sore nonton di beranda TikTok aku bapak pilot yang selingkuh sama pramugari, terus baca isi chatnya sama selingkuhannya. Fix dia tuh selingkuh cuma karena nafsu doang, karena yang dibahas tuh cuman tuh kue apem, tuh kue serabi, ngirim pap foto pakai anduk, terus ngirim pap foto pahanya doang. Padahal udah tahu tuh cewek kalau si cowok udah punya istri. Cowok nggak ada otak, ceweknya juga gatel, emosi mau pulang. Kenapa sih? Padahal si istrinya tuh cantik loh, mantan pramugari juga, udah punya anak 1 ganteng, bisa-bisanya selingkuh. Astagfirullah. Kenapa sih? Kenapa nggak pakai yang halal aja? Kenapa harus yang haram sih? Kan udah punya di rumah. Kalau bosen staycation kayak kemana gitu ya? Anaknya titipin dulu kayak bulan madu lagi kayak apa gimana gitu ya? Kalau pengen karena nafsu doang gitu. Gak ngerti banget sama cewek-cewek yang udah tahu si cowok udah punya istri tapi masih mau ngeladenin. Harga dirinya di mana tolong. Baru beberapa jam gak buka TikTok, aku udah dikagetin sama berita Ibu Kavi yang diselingkuhin. Bahkan menurut postingan IG-nya tuh, selama 4 tahun pernikahan, si Ibu Kavi ini tuh udah 6 kali diselingkuhin, 5 kali dengan orang yang sama, dan 1 kali dengan orang yang berbeda. Bahkan yang menyakitkannya itu, Ibu Kavi pernah diselingkuhin waktu dia lagi hamil. Bener-bener semembagongkan itu, apalagi sebelumnya tuh aku udah pernah lihat postingannya Kak Laura Siburian yang membahas sisi kelam dunia penerbangan. Yang bikin netizen gak nyangka itu, mereka kan selalu kelihatan romantis ya. Mereka tuh perfect couple banget gak sih? Kalian harus lihat postingan IG-nya Ibu Kavi karena bener-bener nggak nyangka itu. Parah banget sih asli, apalagi beberapa jam yang lalu di story IG-nya tuh mereka masih baik-baik aja. Tapi ya emang namanya perselingkuhan itu kan gak pernah ada yang sempurna ya, pasti kecium aja bau bangkainya. Kelas Ibu Kavi yang cantik, pinter cari duit aja masih bisa diselingkuhin, mau perempuan kayak gimana lagi ya? Serius, aku nanya sama kalian, orang yang selingkuh itu sebenarnya nyari apa sih? Dan teruntuk Ibu Kavi, semoga segera menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Ngomentarin kasus yang lagi rame di hari ini nih kayaknya. Nah, karena banyak followerku di sini adalah mostly orang tua ya, jadi aku mau kasih tips atau sharing gitu supaya anak kita itu tidak menjadi pelaku perselingkuhan.
Yang pertama adalah kita sebagai orang tua wajib ya hukumnya untuk menerapkan pola asuh yang tepat kepada anak kita. Jangan lupa untuk penuhi bahasa cintanya. Terutama ya, misalnya anak perempuan itu wajib dekat dengan ayahnya, wajib punya hubungan bonding yang bagus dengan ayahnya. Begitu pula juga anak laki-laki wajib dekat dan punya bonding yang bagus dengan ibunya. Karena itu nanti menjadi bibit supaya anak kita itu nggak mencari perhatian lawan jenis yang berlebihan, karena mereka di lingkungan inti, lingkungan terkecil dalam sosial mereka itu sudah terpenuhi gitu loh. Kedua adalah jangan sungkan untuk mempertontonkan kemesraan orang tua sebagai pasangan, sebagai suami istri di depan anak kita. Karena anak kita itu juga perlu guidance ya untuk memiliki rumah tangga itu gimana, memperlakukan lawan jenis itu seperti apa gitu. Tentunya juga kemesraan yang dipertontonkan itu juga harus sesuai dengan usia anak. Mereka juga akan punya gambaran tuh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa, dibangunnya itu kayak gimana pondasinya. Nah itu mereka harus lihat dari orang tuanya sendiri.